Hi vlog, welcome to my guys. Shut down. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bu Eka Fadil ya, SIPMA selaku dosen reformasi administrasi. Izinkan saya memperkenalkan diri saya. Saya Muhammad Rifkazi dari Administrasi Publik, dan kali ini saya akan memaparkan materi 1 sampai 6 tugas 1. Nggak usah lama-lama lagi, mari kita bahas di dalam video ini. Oke, yang pertama-tama kita akan membahas pengertian dari reformasi. Reformasi merupakan reaksi terhadap tantangan perubahan terhadap organisasi di pemerintahan, baik berasal dari dorongan internal maupun faktor di eksternal. Dan selanjutnya ada pengertian dari reformasi administrasi negara, yaitu ilmu yang berupa pengembangan konsep, teori, dan paradigma sesuai dengan tuntutan perubahan sebagai seni harus menyesuaikan dengan perubahan perilaku di masyarakat. Berikutnya ada esensi administrasi publik demokratis. Esensi dari administrasi publik demokratis dapat dirumuskan menjadi 3. Yang pertama ada public administration of the people, dan yang kedua ada public administration by the people, dan yang terakhir ada public administration for the people. Selanjutnya kita akan membahas makna perubahan. Makna perubahan merupakan pergeseran dari keadaan sekarang menuju ke keadaan lebih baik yang diinginkan di masa depan. Sumbernya berasal dari Potts dan L. Lamarche tahun 2004. Perubahan merupakan fenomena global yang sulit dihindari, termasuk terhadap organisasi. Sumber berasal dari Pasmer. Perubahan merupakan transformasi yang terencana atau tidak terencana dalam struktur organisasi, teknologi, dan atau orang. Selanjutnya ada jenis-jenis dari makna perubahan. Yang pertama ada perubahan transformasional. Perubahan transformasional adalah perubahan metamorfosis yang meliputi segala aspek, yang mengandung makna pergantian wujud dari wujud satu ke wujud yang lain, atau seperti proses ulat menjadi kepompong lalu jadi kupu-kupu. Bersifat esensial karena menyentuh nilai organisasi. Perubahan transformasional pada sebuah organisasi disebut sebagai proses perubahan yang bersifat mendasar, strategi, dan menyeluruh atau totalitas. Dan yang kedua ada perubahan transisional, adalah bersifat instrumental, tidak merubah nilai. Definisi dari birokrasi. Birokrasi berasal dari kata bureau dalam bahasa Prancis yang berarti kantor, dan kretain dalam bahasa Yunani yang berarti mengatur. Dalam konteks bahasa Inggris, birokrasi disebut sebagai civil service atau public service. Birokrasi dapat dipahami sebagai bentuk organisasi formal yang bekerja secara sistematis dan melibatkan banyak orang untuk mencapai tujuan tertentu melalui koordinasi yang terstruktur.
Oke, berikutnya kita akan membahas kelebihan dan kelemahan dari birokrasi. Kelebihan birokrasi antara lain adanya kejelasan struktur wewenang, jenjang karir yang pasti, sistem berbasis merit, serta dokumentasi yang tertib. Namun, kelemahannya mencakup ketidakmampuan beradaptasi dengan perubahan atau tren inovasi dan pergeseran tujuan, displacement of goals. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan membahas dimensi dari birokrasi. Dimensi birokrasi dapat dilihat dari tiga dimensi sebagai model organisasi atau dengan sistem kerja kompleks, sebagai sistem atau alat kekuasaan dan pelaksana keputusan politik, dan sebagai budaya atau tata nilai dan norma yang mengatur hubungan antar jabatan dan institusi. Oke, berikutnya kita akan membahas prinsip-prinsip dari birokrasi. Beberapa prinsip birokrasi yaitu ada kesinambungan tugas, sifat impersonal, kewenangan berdasarkan prosedur, tanggung jawab bertingkat, pemisahan urusan pribadi dan kedinasan, serta penggunaan aturan tertulis sebagai landasan pelaksanaan dari pekerjaan itu sendiri. Mungkin itu saja video yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyebutan kata atau kalimat di dalam materi, mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Aku pun